Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Hari Ali, senang sekali dapat menjumpai sahabat-sahabat saya yang super, yang hebat, yang keren, yang berkualitas. Dan pada kesempatan kali ini topik kita akan membahas mengenai radiographic landmark cranium ya. Oke, kenapa tema ini kemudian diangkat di channel ini? Ini pertanyaan yang mungkin ada dalam benak Anda. Saya jelaskan. Landmark atau penanda atau ciri-ciri ini menjadi penting kita kuasai dan kita pahami karena akan dapat menentukan ketepatan kita dalam pengambilan objek gambar, yakni dalam konteks ini adalah kranium. Kranium, schedule, head atau kepala sama ya. Jadi ketika kita akan mengambil foto itu, kita apabila sudah tahu landmarknya, tanda-tandanya, ciri-cirinya, maka akan lebih mudah. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada sahabat-sahabat yang sudah subscribe channel ini, sehingga channel ini akan semakin berkembang, termasuk juga dunia radiologi ya. Baiklah sahabat-sahabat radiologi, oleh karena itu saya juga ingin mengajak dengan segala kerendahan hati yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Baik, sahabat-sahabat radiografer, kita akan langsung saja tanpa berlama-lama, yakni pertama kali kita akan membahas tentang penampang ya. Jadi dalam dunia anatomi itu ada penampang-penampang, ada 3 ya terutama, dan kita bahas yang pertama adalah penampang anatomi koronal. Apa itu? Nah, koronal itu adalah anatomi tubuh manusia diambil jadi 2 gitu, dibagi menjadi 2, depan dan belakang. Nah, hasil potongannya itulah yang disebut koronal. Ya, jadi jadi dibelah depan belakang, satu tarik ke depan, satu tarik ke belakang. Nah, hasil potongannya sekali lagi itulah potongan koronal. Kemudian potongan yang kedua adalah penampang sagital. Sagital itu artinya dari aspek lateral, sehingga tubuh manusia dibagi 2, kanan dan kiri. Nah, garis mid sagitalen ini kalau kita potong, maka aspek hasil dari potongannya itu disebut dengan sagital. Dan satu lagi yang mohon maaf gambarnya tidak ada di monitor adalah potongan aksial, yakni tubuh manusia dibagi menjadi 2, atas dan bawah. Maka hasil potongannya itulah yang disebut dengan potongan aksial. Nah, potongan aksial ini juga sering dikenal dengan potongan transversal. Jadi jangan bingung ya, aksial, transversal itu sama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang anatomi kranium. Nah, komposisi tulang kranium itu ada 22 tulang, 8 tulang kranial dan 14 tulang wajah. Detailnya seperti apa dan di mana lokasinya itu menjadi bab sendiri, nanti saya buatkan videonya. Sahabat-sahabat radiografer, sekarang kita masuk pada langsung landmarknya ya. Yang pertama adalah glabella. Glabella ini sedikit lebih tinggi dari alis dan di atas pangkal hidung. Ini hidung, ini pangkal, nah di atasnya sedikit. Itu namanya glabella. Jadi kalau ada pemotretan sesuatu ronsen kemudian disebut letaknya di glabella, itu artinya ada di atas alis sedikit, di atasnya pangkal dari hidung. Nah, pangkal hidung itu sendiri itu namanya nasion ya. Pangkal hidung sendiri namanya nasion. Sudah 2 yang kita pelajari, glabella dan nasion. Kita lanjut pada landmark berikutnya. Apakah itu? Yaitu yang ada di ujung mata bagian medial, disebut inner canthus. Jadi inner canthus itu tempat kelopak mata bertemu di dekat hidung. Jadi mata kemudian yang dekat dengan hidung, berarti bagian medial yang ada di dalam itu namanya inner
canthus. Kemudian apa yang ada di sisi lateral, ya, di paling samping itu disebut outer canthus, ya. Jadi kalau di dalam adalah inner canthus, maka yang di luar disebut outer canthus. Ini berlaku baik sebelah kiri maupun sebelah kanan, ya, dua-duanya. Baiklah, sahabat-sahabat radiographer, sekarang di bawah hidung. Ini dia, ya. Ini namanya akantion. Jadi tempat pertemuan antara hidung dan bibir atas. Ini bibir atas. Nah, di sininya sama di bawah hidung itu namanya akantion. Setelah dua tadi glabella dan nashen, dapat tiga lagi. Inner canthus, outer canthus, dan akantion. Sekarang kita coba tengok agak ke samping, yakni telinga. Landmark-nya apa saja? Yang pertama adalah TEA, yaitu bagian atas penutup telinga. Sini ya, itu namanya TEA. Kemudian ke bawah sedikit itu namanya auricle atau pinna. Sudah berapa tuh kosakatanya ya sebagai landmark dari kranium atau kepala. Jadi TEA, kemudian di bawahnya adalah tadi auricle atau pinna. Sekarang agak masuk ke dalam lagi, kita akan melihat dari aspek mata, ya. Nah, di mata itu di atasnya alis ini ada namanya SOM, SOM, yaitu supraorbital margin. Supraorbital margin. Kemudian di bawahnya, di bawah mata itu namanya infraorbital margin. Aduh, mohon maaf itu di layar monitor sepertinya keliru. Harusnya infraorbital margin itu ada di bawah mata, ya. Kemudian yang di tengah bagian pinggir itu namanya mid lateral margin atau MOM. Jadi antara IOM dengan MOM itu terbalik. Sekali lagi mohon maaf ada kesalahan teknis karena memang dibuatnya malam, ya. Mohon dimaklumi. Dan saat ini juga saya klarifikasi yang benar supraorbital margin, kemudian infraorbital margin, kemudian ada mid lateral orbital margin, ya. Sudah saya klarifikasi. Ini baik sebelah kiri maupun mata sebelah kanan peristilahannya sama, tinggal nanti ada tambahan, ya. Misalnya supraorbital margin sinistra. Nah, kalau kanan berarti dextra. Baik, sahabat-sahabat radiographer, kita lanjutkan. Landmark berikutnya adalah antara pupil mata sebelah kiri dan pupil mata sebelah kanan. Kalau kita ambil garis yang lurus begitu, maka disebut interpupillary line, IPL, interpupillary line, ya. Jadi lurus. Nah, di layar monitor itu garis lurusnya adalah garis warna hitam, kemudian diperjelas untuk menunjukkan warna kuningnya tadi. Oke, kalau orang ini kemudian miring dari aspek lateral, maka kita akan menemukan beberapa garis yang dipertemukan di titik yang disebut MAE, meatus akustik eksternal. Nah, akustik ini juga disebut auditory. Auditory itu pendengaran. Jadi MAE, meatus akustik atau auditory eksternal. Lokasinya ada di lubang bagian luar dari telinga lah, kira-kira seperti itu. Nah, dari situ kemudian ditarik ke mata, maka disebut orbitomeatal line, OML, ya. Orbitomeatal line. Artinya dari mata sampai telinga itu ada garis. Nah, orbitomeatal line. Di bawahnya lagi infraorbitomeatal line, ya. Jadi tinggal disambungin aja. Infraorbitomeatal line. Nah, kalau di bawahnya lagi ini apa tadi namanya? Akantion. Berarti akantiomeatal line. Kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian satu lagi, kalau Anda perhatikan di bawah, nah, di dagu ini namanya simfisis mentis, ya. Berarti kita ambil mentisnya. Ya, jadi kalau disambungkan istilahnya menjadi apa? Kita lihat itu garisnya ada di bagian terakhir.
mento meatallen atau MML ya. Jadi ada berapa garis ternyata ya. Nah, itu sangat mudah kalau dari awal tadi teman-teman, sahabat-sahabat semua sudah memahami titik-titik tadi, maka garisnya adalah tinggal menambahkan saja. Demikianlah pembahasan mengenai landmark dari tulang kranium. Sangat singkat, tapi mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk Anda. Tentu saja ini bukannya terakhir, kita akan terus membahas, menggali materi-materi radiologi untuk menambah pemahaman, penguasaan, dan tentu saja adalah kompetensi Anda. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.